yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua bisa sabar dan musabarah terus-menerus tekun di dalam mempelajari ilmu syar'i dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Seorang talibul ilmi, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka para ulama salaf di zaman dahulu, mereka mengatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sungguh-sungguh, mereka akan bangkrut, akan banyak mengeluarkan habis biaya. Bahkan diriwayatkan dari Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala, beliau pernah menyatakan, bi'tu tisfa ummi fi talabil hadis. Aku pernah menjual tisfa ummi fi talabil hadis. Tisfun yaitu baskom atau bejana di dalam mencari hadis Nabi SAW. Maknanya perabotan rumah tangga milik ibunya Imam Syu'bah bin Hajjaj pernah beliau korbankan, beliau jual di dalam mencari hadis Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang unik, nasihat untuk kita semua para penuntut ilmu agar sabar dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesusahan. Terkhusus para penuntut ilmu tatkala tidak mempunyai bekal, tatkala habis bekalnya, tidak punya uang sama sekali, bersabar memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang membawa kebaikan, bisa memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitab beliau, Kitab Tarikh karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada perawi Abul Abbas Al-Bakri, Abul Abbas Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Abul Abbas Al-Bakri menceritakan, jama'atul rihlah baina Muhammad ibn Jarir wa Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wa Muhammad ibn Harun ar-Ruyani di Misr. Kata Abul Abbas Al-Bakri, dia menceritakan pernah ada suatu perjalanan yang mengumpulkan 4 imam besar ahlul hadis di negeri Mesir ketika itu. Ini kisah yang unik, sering kita dengar dulu dari guru kami Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala, ketika beliau menasihatkan kami para penuntut ilmu agar bersabar di dalam menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada para penuntut ilmu. Al-Imam Abul Abbas Al-Bakri menceritakan ada suatu perjalanan rihlah dalam menuntut ilmu mencari hadis yang mengumpulkan 4 orang imam sekaligus, semuanya bernama Muhammad, yaitu Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Jarir At-Tabari penulis kitab Tafsir At-Tabari, kemudian Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah atau dikenal dengan kitab Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, juga mengumpulkan Al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, imam ma'ruf, penulis kitab Ta'zim Qadris Shalah karya Al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Kemudian yang keempat adalah Muhammad ibn Harun ar-Ruyani. 4 orang ini tadi melakukan perjalanan mencari hadis ke negeri Mesir ketika itu. Kata Abul Abbas Al-Bakri, fa'armalu walam yabqa indahum ma yaqutuhum wa adarra bihimul ju'. Tiba-tiba mereka kehabisan bekal
Empat orang ini tadi semuanya ulama, ketika mencari hadis semuanya bernama Muhammad. Jadi 4 orang Muhammad. Ketika mereka ke negeri Mesir, mereka kehabisan bekal. Tatkala kehabisan bekal, mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa mereka makan, yang bisa mereka konsumsi. Wa adarra bihimul ju', sehingga rasa lapar pun membuat mereka sengsara, menderita luar biasa. Seorang penuntut ilmu, mereka merasakan kelaparan. Itu ujian bagi seorang penuntut ilmu dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang biasa yang kita alami di zaman sekarang, tapi juga dialami oleh para imam-imam besar. Itulah ujian tersendiri dan nikmat tersendiri yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, namun dialami para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hiburan bagi kita semua, para penuntut ilmu, sebagai tasliyah ya tullabil ilm fi hadzal zaman, hiburan bagi penuntut ilmu di zaman sekarang, bahwasannya apa yang menimpa kita semua juga pernah dialami oleh imam-imam terdahulu, bahkan lebih besar apa yang mereka alami. Diceritakan oleh Abu Abbas tersebut, fajtama'u lailatan fi manzilin kanu ya'wuna ilaihi. Mereka 4 orang ini tadi, Muhammad ibnu Jarir al-Qabari, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, wa Muhammad ibnu Harun ar-Ruyani, berkumpul pada suatu tempat yang mereka biasa nginap di sana, tinggal di sana. Di suatu malam, fattafaqa ra'yuhum ala ayastahimu wa yadribu al-Qur'an. Mereka sepakat ketika itu untuk melakukan undian, yaitu dengan istilah kita menguncang nama, undian, Qur'ah. Bahasa Arabnya Qur'ah, diundi. Faman kharajat 'alaihi al-Qur'atu sa'ala li ashabi at-ta'am. Barang siapa di antara mereka yang 4 orang ini tadi keluar namanya pada undian tersebut, maka dia punya konsekuensi, kewajiban untuk mencarikan makanan untuk kawan-kawannya yang 3 tadi. Fa kharajat al-Qur'atu ala Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Lalu keluarlah nama tersebut pada nama Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala punya kewajiban untuk mencari makanan untuk kawan-kawannya tadi. Faqala li ashabihi. Namun Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah berkata kepada teman-temannya, amhiluni hatta atawadda wa usalli as-salah al-khiyarah. Tolong beri aku waktu, kasih tenggang sebentar, supaya aku bisa berwudu untuk melaksanakan salat istikharah. Fandafa'a fis salat fa'idahum bisyumu' wa khasiyun min qibali wali Misr yadukul bab. Beliau pun bergegas untuk melaksanakan salat. Namun ketika beliau sedang salat, tiba-tiba ada lentera yang datang, dan ternyata ada orang utusan, orang khususnya yang berasal dari pemerintah negeri Mesir pada masa itu. Yadukul bab, dengan mengetok pintu rumah mereka tadi. Kalau istilah kita sekarang ini kosan atau mungkin tempat penginapan, ngetok pintu. Fafatahu al-bab fanazala an dabatihi. Mereka pun membuka pintu tersebut, lalu utusan tadi turun dari kendaraannya. Faqal, lalu utusan tersebut berkata, ayyukum Muhammad ibnu Nasr. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad ibnu Nasr, yaitu Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Faqil, huwadha.
Lalu ada yang menjawab, ini dia Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Ini orangnya. Fa akhraja surratan fiha 50 dinar fadafa'aha ilaihi. Lalu utusan tadi mengeluarkan satu buah kantong yang berisi 50 dinar. Masya Allah ya ikhwah, para penuntut ilmu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allahu barik fiik. Lihat, 50 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. Tinggal antum kalikan saja, 4,25 dikali 50 dinar, dapat satu orang. Lalu utusan tadi mengeluarkan satu kantong yang berisi 50 dinar tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi. Apakah cukup untuk mereka 50 dinar tadi? Ternyata tidak, ya ikhwah. Kemudian utusan tadi berkata lagi, ayyukum Muhammad ibnu Jarir. Terus siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Jarir? Yaitu Muhammad bin Jarir at-Tabari tadi. Faqalu huwa dzah. Mereka mengatakan, ini loh Muhammad ibnu Jarir, ini orangnya. Fa kharaja surratan fiha 50 dinaran fadafa'aha ilaihi. Lalu dia mengeluarkan lagi utusan tadi sebuah kantong yang berisi 50 dinar. Kemudian diserahkan kepada Muhammad bin Jarir at-Tabari. Tsumma qala. Kemudian dia berkata lagi, ayyukum Muhammad ibnu Harun. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun? Yaitu Muhammad ibnu Harun ar-Ruyani. Faqalu, lalu mereka semua mengatakan, huwa dza. Ini dia. Fa akhraja surratun fiha 50 dinaran fadafa'aha ilaihi. Lalu utusan tadi mengeluarkan pula kantong yang ketiga, isinya ada 50 dinar. 50 dinar. Kemudian diserahkan kepada Muhammad ibnu Harun ar-Ruyani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Setelah dikasih 3 orang ini tadi, dia pun tetap bertanya utusan tadi, ayyukum Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah? Faqalu, mereka menjawab, huwa dza yusalli. Ini dia Muhammad ibnu Khuzaimah sedang sholat. Masya Allah, tiga-tiganya dapat uang 50 dinar. Falamma faragha dafa'a ilaihi as-surrah wa fiha 50 dinar. Tatkala Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah selesai dari melaksanakan sholat, lalu beliau dikasih kantong tadi yang di dalamnya juga terdapat 50 dinar berupa emas. Bisa antum kalikan saja, 4,25 gram dikali 50 dinar. 1 dinar 4,25 dikali 50. Itu kalau dirupiahkan sudah berapa ratus juta. Dan tidak kehitungan jutanya tadi. Kemudian utusan Amir tersebut menyatakan, innal amir kana qailan bil ams fara'a fil manam khayalan. Sesungguhnya Amir, pemerintah negeri Mesir pada masa itu, tidur siang. Tidur pada siang hari kemarin. Fara'a fil manam khayalan. Dia melihat dalam mimpi hayalan, berupa hayalan, yaitu mimpi, ya, dalam mimpi itu bayang-bayang gitu. Lihat bayang-bayang dalam mimpi. Amir tersebut mengatakan,
innal mahamid tawaw kashhihim atau kashhahum jia'an. Sesungguhnya ada 4 orang bernama Muhammad yang tidur dalam keadaan kelaparan. Sesungguhnya ada 4 orang Muhammad yang tidur kelaparan. Jadi dia dalam mimpi tersebut melihat ada bayang-bayang orang yang menyatakan sesungguhnya ada 4 orang bernama Muhammad tidur dalam keadaan kelaparan. Fa'anfadha ilaikum hadis sirar, kata utusan tadi. Lalu amir tersebut mengirimkan kepada kalian kantong-kantong ini tadi. Wa uqassim alaikum, dan sekarang aku bagi-bagikan untuk kalian. Idza nafidat fab'atsu ilayya amuddukum. Kalau habis bekal ini, kalian kirim utusan kepadaku, aku akan ulurkan bantuan untuk kalian. Masya Allah ya ikhwan. Lihat, sampai sudah dikasih ya. Bayangkan, sudah dikasih masing-masingnya 50 dinar. Kemudian dipesan, idza nafidat fab'atsu ilayya. Kalau sudah habis, kirim utusan kepadaku, amuddukum. Aku akan ulurkan bantuan untuk kalian. Luar biasa. Ini betul-betul karomah. Disebutkan oleh mereka, para ulama, ini termasuk karomah yang mereka dapatkan. Kisah ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, salah seorang menantu dari mantan menantunya Syekh Mukbil, dalam kitab beliau Karamatul Auliya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oleh sebab itu para penuntut ilmu, hendaknya kita bersabar dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Nas'alullah salamata fid dunya wal akhirah. Nas'alullah ayyuyassira lana fi talabil ilmi syar'i hatta al-mamat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.